Nikmir ditahan apa enggak? Saya harus memastikan itu harus ditahan. Harus ditahan. Saya menyatakan ini dugaan sindikat. Bukan hanya peristiwa pemerasan pada saat yang dilaporkan oleh klien kami, tapi sindikat. Kalau yang 27 Oktober itu peran dari terlapor inisial Dr. O dan tersangka NM dan tersangka IM. Kemudian 27 November adalah perannya dari Dr. S itu sendiri. Saat ini publik banyak juga yang berpikir bahwa wah, ini jangan-jangan rombongan Reza Gladys sedang menjebak Nikmir. Secara etik kedokteran, apakah boleh dengan seperti itu menjual voucher lalu datang orang bawa voucher ke klinik kita lalu dilakukan tindakan? Nah, dokter sendiri di dalam rangkaian peristiwa dugaan pemerasan kira-kira seperti apa? 2 juta US. Oh, 2 juta dolar Singapura ya? Iya, Itu iya. diminta. Ada bukti rekamannya. Bahwa titipan dari DPR RI dan Badan POM bahwa LPK yang di Bogor itu yang digunakan oleh dokter detektif untuk melakukan uji lab mandiri tidak memiliki kompetensi. Perannya seperti apa sih, Dokter Owen? Menyuruh melakukan, menyediakan fasilitas, menyediakan kesempatan terhadap pelaku-pelaku pidana yang lain. Apa yang dirasakan oleh Reza Gladys sehingga membuat akhirnya dia mau ngeluarin uang itu? Produknya Reza Gladys adalah produk yang tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kan itu kan sebenarnya poinnya kan? Kepada rekan-rekan media, konferensi pers akan segera dimulai. Oke, perjalanan jauh. Ya, Jadi sekarang fokusnya adalah besok Nikita Mirzani harus ditahan, begitu ya? pada prinsip begini Bang, kalau soal pernyataan dari kami itu harus ditahan, sebenarnya kami tetap mengacu kepada hukum normatif. Ya. Bahwa ketika kemudian seseorang sudah ditersangkakan dan unsur subjektifnya telah berubah menjadi unsur objektif sebagaimana pasal 21 ayat 1 dan unsur objektif di pasal 21 ayat 4 KUHP bahwa persangkaan pasal itu di atas 5 tahun, saya pikir itu bukan kami yang berpendapat harus ditahan, tetapi hukum acara yang memerintahkan agar penyidik menahan si tersangka, seperti itu kira-kira Pak. Oke, cuman kan kita sebenarnya publik bertanya-tanya kan Oke. begitu. Nikmir ini kan sudah ditetapkan sebagai tersangka, Iya. begitu ya. Apa sih yang membuat akhirnya Nikmir itu secara spesifik ditetapkan sebagai tersangka? Karena kan poinnya begini, gua Ya. sebagai seorang advokat kan juga menilai Siap, bahwa siap. itu disampaikan oleh Nikmir merupakan endorse, Ya. kan begitu. Dia berkali-kali menyampaikan itu adalah endorse. Oke. Tidak bentuk pemerasan. Baik. Dan yang berkomunikasi adalah Mail terhadap Reza Gladys, Iya. kan begitu. Lalu gimana jalan ceritanya Nikmir bisa tersangka, coba deh. Baik, jadi begini Bang Pablo. Tadi karena Bang Pablo sudah sampaikan, karena gue ini advokat, Ya. Abang bilang gitu ya. Ya. Saya pikir kalau kita berbicara seorang penegak hukum, ya tetap juga dong kita kepada normatif hukum gitu. Ya. Nah, artinya ketersangkaan itu kembali juga kepada minimal 2 alat bukti. Ya. Dan itu diatur dalam 184 KUHP. Dan bagaimana kemudian putusan Mahkamah Konstitusi menyebutkan itu nomor 21 tahun 2014. Nah, artinya ketika penyidik merasa bahwa bukti permulaan sudah cukup dan 2 alat bukti sudah dikantongi, saya pikir Oke, tahan dulu. Nah, itu dia. Tahan dulu. Iya. Kalau kita bicara tentang bagaimana yang diatur di dalam KUHP, bagaimana mekanisme penahanan dan lain-lain, apakah yang dimiliki oleh penyidik, alat bukti permulaan yang cukup, kan begitu ya. Semua orang sepakat lah untuk Iya. hal itu. Tapi kan kita harus paham bahwa ada pointer di situ. Ada beberapa hal yang memang perlu kita poin. Menjadi satu titik. Oke, Nikmir tersangka karena memerintahkan Mail untuk melakukan pemerasan misalnya, kan gitu kan. Ini contoh ya misalnya. Siap. Apa yang membuat Nikmir tersangka? Yang pasti begini Bang, kalau kita memberikan sebuah barang bukti, Ya. sebagaimana pasal 39 KUHP, dan itu kemudian bersifat abskaliber, saya yakin ini tidak akan ditersangkakan. Itu pertama. Nah yang kedua, barang bukti itu sudah divalidasi, diuji berdasarkan proses penyelidikan. Dan berdasarkan juga keterangan pers, ya saya pikir begini, saya tidak perlu menyampaikan itu, hanya mengulang
hanya mengulang apa yang disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya. Nah, artinya ada 9 barang bukti yang sudah dikantongi penyidik. Apa aja itu? Salah satu bukti transfer. Oke. Yang kedua tangkapan layar percakapan. Yang ketiga rekaman. Dan kemudian sudah pasti ada keterangan ahli. Nah, artinya semua itu di-compare sesuai dengan pasal 144 KUHP dan itu menjadi minimal 2 alat bukti. Oke, satu-satu kita bedah dulu. Siap. Oke. Yang mana itu, Bang? Rekaman. Rekaman. Oke, jadi Bro kan tadi berbicara bahwa ada rekaman kan Siap. gitu. Dan hari ini rekamannya itu tersebar kemana-mana. Rekaman yang mana itu, Bang ya? Semua orang akhirnya bisa mendengar. Ada percakapan antara Mail dengan Reza Gladys. Oke. Lalu ada percakapan Dr. Oki dengan Reza Gladys. Apa itu yang menjadi satu alat bukti penyidik menetapkan Nikita Mirzani sebagai tersangka? Saya tidak berani menduga-duga, Bang ya. Ya. Karena rekaman yang Abang sampaikan itu saya juga belum dengar itu yang Belum dengar. Belum. Ya, mau kita perdengarkan di sini. Oh, silakan. Kita bedah satu-satu. Mana tahu itu yang mana gitu ya. Gimana Maya? Ya gini dok, jadi kan semua kita itu semua ngantongin dok, kita semua ngantongin, jadi udah beli semua produk dokter, udah gimana pun, jadi maunya dokter kayak gimana? Ya, aku sih Maunya Reza Gladys seperti apa kan begitu ya? Oke. Ditanyakan oleh. nggak pernah mau ribut-ribut, nggak pernah mau gimana-gimana, pengennya ya sama semua orang baik-baik aja. Nah, cuman kalau yang waria-waria itu aku tahu dari dokter Oki gitu, cerita dokter Oki kan bilang, terus aku bilang aku kaget di situ, makanya aku tadinya mau ya kasih tahu aku nggak ada nih, aku bahkan ke dokter Oki kasih bukti kalau aku chat orang itu, aku bilang jangan bawa aku nggak mau ribut-ribut gitu loh intinya. Tidak mau ribut-ribut Nah, ya. kalau yang suara itu kasusnya itu, terus kalau yang ini ya aku ikut aja mak yang menurut saya gimana karena aku bingung. Gini, maaf ya, punten ya dokter. Iya, Reza, jadi gini loh, jadi kita itu kan emang sekarang bukannya apa ya, kita itu pengen memberantas semua skincare yang benar-benar tidak boleh Memberantas ya. Memberantas Memberantas. skincare. Ini Mail ini pegawainya Badan POM atau siapa ini? Asistennya Nikita Mirzani. Oh, yang tersangka Ya. IM Bang ya. Oh iya ya, bukan Badan POM. Oh, bukan ya. Saya pikir tadi pegawai Badan POM. Berarti dia tidak punya hak ya untuk menyebarkan itu ya? Apa namanya? Untuk Menyatakan itu? Menyatakan bahwa Ya, sepengetahuan saya Bang, dalam peraturan Presiden nomor 80 tahun 2017 yang berhak untuk melakukan pengawasan terhadap itu adalah Badan POM. Badan POM. Di Iya. luar dari itu tidak boleh ya, berarti ya? Regulasi mengatur itu Bang. Ya, oke. Lalu tadi dia sampaikan bahwa dia sudah punya Nikita Mirzani sudah punya apa namanya itu produk-produk. Produk-produknya. Oke, siap. Intinya dari percakapan itu, Siap. Mail menyatakan bahwa kalau memang Reza Gladys ingin menutup mulutnya Nikita Mirzani, Iya. maka serahkanlah uang 5 miliar itu. Kan kurang lebih itu ya gambarannya ya. Saya kurang tahu. Saya kurang tahu. Jadi begini Bang. Jadi izin Bang ya. Jadi pada prinsipnya terhadap rekaman yang kami telah berikan kepada penyidik, Ya. itu akan kita perdengarkan dan kita perlihatkan dan di dalam persidangan. Itu pertama Bang. Nah yang kedua, kalaupun ini seandainya Bang ya, kalaupun itu adalah rekaman yang dimaksud beredar dan itu merupakan yang kami berikan, kita bisa ilustrasikan bahwa itu ada tidak unsur pengancaman. Oke. Kemudian ada tidak hak dia, mempunyai kedudukan hukum nggak dia sebagai orang yang punya wewenang menyampaikan itu. Ya. Nah, saya pikir kalau misalkan ini seandainya Bang ya, kita akui itu adalah rekaman yang kami berikan kepada penyidik, ya Abang sudah menilai lah. Ya, tapi benar nggak ini rekaman yang diberikan? Nanti kita akan perdengarkan kalau itu sidang Bang. Itu dulu. Nah yang kedua soal produknya Bang. Soal produknya, saya pikir itu tersangka NM dan tersangka IM, kalau memang benar menemukan ada satu kesalahan terhadap produk klien kami, jadi ya silakan. Sekarang ini kan kedua mereka ini tersangka nih. Supaya ada proses bargaining speed dalam hukumnya, laporin aja gitu. Oke, pertanyaan saya sih simpel begini. Ya. Kenapa Reza Gladys sampai harus rela mengeluarkan uang berapa? 4 miliar ya? 2 Kurang lebih 4 miliar, Pak. transfer, Iya. 2 miliar cash kan begitu ya? Betul. Apa yang dirasakan oleh Reza Gladys sehingga Ya. membuat akhirnya dia mau ngeluarin uang itu? Itu kan sebenarnya poinnya. Iya, benar. Jadi
Berulang saya jelasin kepada media Bang ya. Pada prinsipnya klien kita itu tidak pernah takut terhadap yang dinamakan produk klien kita itu ilegal. Tidak pernah takut terhadap itu. Tetapi yang jadi persoalan adalah ketika narasi-narasi fiktif ini disampaikan dalam media sosial, bahwa ini kan berefek sangat terhadap penjualan produk klien kami. Tapi kalau seandainya memang itu adalah klaim-klaim yang fiktif oleh siapa tuh, Nikita Mirjani dan lain-lain lah, reviewers ya kalau bilang ya. Harusnya kita nggak usah khawatir dong untuk sampai harus menyerahin duit, udah ya kamu jangan nge-review lagi. Misalnya kan bisa seperti itu kan. Kenapa Reza Gladys pada akhirnya mengambil sikap, oke, gua kasih deh apa yang diminta misalnya ya. Katakan begini, gua hari ini mau ngeluarin duit nih. Hari ini mau ngeluarin duit ke seseorang. Gua harus mendapatkan sesuatu hal yang menurut gua worth it atau senilai dengan uang yang gua keluarkan. Betul. Oke. Katakan Reza Gladys menyerahkan uang itu untuk menutup mulut Nikita Mirjani. Hal apa yang sebenarnya tidak ingin Reza Gladys dengar dari mulutnya Nikita Mirjani keluar ke ruang publik? Nah, itu sebenarnya poinnya. Kembali ada pertanyaan begini Bang. Abang yakin secerdas apakah netizen kita? Kembali ke situ juga. Oke. Nah, Berarti netizen kita IQ-nya di bawah gitu maksudnya. saya mau nanya nih. Persentase kecerdasan kayak itu secerdas apa? Oke. Nah, misal begini. Kalau ada satu narasi yang disampaikan oleh para influencer dan kemudian netizen mendalami peristiwa itu, saya yakin itu netizen tidak akan langsung menjustifikasi klien kami. Tapi kalau kita benar kan kita tinggal buktikan aja, oh enggak kok klien kita benar. Ini pandangan netizen Iya, betul. Jadi begini, saya juga pernah berbicara dalam podcast yang lain Bang. Saya kasih analogi seperti ini. Iya. Saya ini kan juga petani Bang. Saya nggak malu dikatakan di media sosial adalah pengacara kampung. Memang dari kampung kok, ya. Saya dari Desa Nargunung, Kecamatan Tinggian Dereket, Kabupaten Karo Bang ya. Saya, Tanah Karo? Iya, Tanah Karo, Sumatera Utara. Iya. Jadi saya pernah tanam jeruk. Ya. Saat itu saya melihat jeruk kemenangan saya, Robi Bangun itu bagus. Nah ini pasti akan kalah harga jeruk saya gitu. Nah bagaimana caranya agar jeruk saya itu naik? Sudah pasti saya akan ciptakan satu isu-isu. Salah satunya adalah menjatuhkan orang lain. Oh iya dong, ini saya Bang ya, bukan yang lain gitu. Nah saya katakan, saya pernah lakukan itu. Saya katakan bahwa jeruk kemenakan saya, Robi Bangun itu adalah over pestisida. Dan kemudian dibantu oleh toko pupuk yang ada di Kecamatan Dereket. Percaya dong yang membeli. Akhirnya jatuh. Iya. Harga jeruknya jatuh. Kenapa harus menjatuhkan produk orang lain kan itu oh bukan produk Bang, jeruk. Iya, artinya jeruk ini kan produk kan. Oh iya. Kalau gua justru beda ya. Gua punya skincare Caritas Beauty. Kalau gua selalu bagaimana menunjukkan keunggulan daripada produk kita. Contoh misalnya kalau gua ada di posisi jual jeruk, gua nggak akan ngomong bahwa produk lawan kita itu mengandung over pestisida. Ya, Abang waras kan? Justru gua akan sampaikan bahwa jeruk gua, kebun gua ini ada uranium. Berarti Abang waras. Nah, artinya begini Bang. Artinya begini. Saya saat itu tidak waras. Saya berpikir agar ini habis semua gitu. Nah, kalau Abang pertanyakan kenapa kemudian saya melakukan itu, saya tidak waras saat itu. Kemudian saya ambisi. Saya mau menghabisi seluruh saingan saya dengan cara-cara yang haram. Seperti itu Bang. Tapi belum terjawab sebenarnya. Jadi poinnya apa yang akhirnya membuat Reza Gladys mau menyerahkan uang 4 miliar itu kepada Mail dan Nikita Mirjani? Nanti di persidangan akan kita mendengarkan Bang. Apakah ada rasa khawatir gitu nanti kalau produk ini naik ntar gua jadi keseret-seret lagi karena produk gua misalnya katakan kan yang diungkapkan oleh Nikita Mirjani adalah produk yang ada jarumnya itu kan tidak. Oke. Jadi saya tanggapi dulu Bang ya soal produk yang ada jarumnya. Oke, saya senggol-senggol sedikit materi pokok pakar aja Bang ya. Sedikit saya senggol. Klien kami itu tidak pernah menjual produknya di e-commerce dengan ada jarum-jarumnya. Dia menjual pakai voucher. Lalu kemudian yang membeli itu membawa voucher itu dan mendapat perlakuannya di klinik. Nah kalau memang ada yang menemukan bahwa dijual di e-commerce pakai jarum-jarum itu, laporkan Bang. Dan artinya saya mau menyampaikan bahwa klien kami tidak akan pernah takut terhadap yang jarum-jarum itu. Yang sebenarnya sering saya sampaikan adalah adanya
penyerangan secara personal, dikatakan wajah abu-abu, dikatakan flexing hidup dari uang rakyat, itu kan sebenarnya mana Bang ya? Secara mental dia terganggu, suami dia terganggu, anak-anak dia terganggu. Sebenarnya hanya sebatas untuk meredahkan huru-hara ini. Kan ada bahasanya seperti ini. Kalau memang benar itu Bang ya rekamannya, ada bahasanya kalau mau silaturahmi seperti itu kan? Oh, berarti untuk silaturahmi. Iya dong, awalnya silaturahmi. Ya, artinya kan pada ini saya Samuel Sidik Bang ya. Jadi awalnya kita kan klien kita ini menginginkan silaturahmi, berbicara baik-baik. Apa sih salah saya? Kan seperti itu. Ini kan budaya timur. Tapi kalau memang benar itu rekamannya, saya menangkap bahwa silaturahmi itu harganya 4 miliar. Oke, mahal ya silaturahmi. Mahal Bang, mahal di ini di negara Kanoha. Tapi kan bahasanya Nikmir bahwa 4 miliar itu memang rate-nya Nikmir, harganya Nikmir. Orang mau silaturahmi sama dia memang harus mengeluarkan uang segitu. Kata Nikmir. Nah, itu gimana jawabannya? Nah, artinya kalau soal bagaimana rate dia di pasaran kan saya tidak tahu Bang. Nah, artinya Pernah nyobain nggak? Maksudnya nyobain untuk silaturahmi udah pernah belum? Belum. Ya saya nggak tahu. Oh, nggak tahu. Saya Ya? nggak tahu. Oke, Saya nggak ya. tahu. Saya nggak tahu berapa rate dia. Itu. Jadi memang artinya menurut kuasa hukum dan Reja Gladys tidak masuk di akal 4 miliar itu dijadikan sebagai bentuk silaturahmi gitu ya. Oke, tapi di dalam rekaman itu gue ada mendengar satu kata-kata yang menjadi pertanyaan juga bahwa Mail menyampaikan Reja Gladys menyampaikan nanti bisa nggak dibantu review. Dia ada sampaikan tuh nanti bantu review supaya dia tidak dia bisa jualan kembali, dia nggak mau ribut sama orang dan lain-lain supaya dapat review yang positif. Artinya kan itu masuk ke dalam kategori endorse. Nah, gimana kira-kira pandangan kuasa hukum? Kembali kepada juga persoalan ini kan nanti di persidangan Bang. Ya. Karena kan begini, kalau saya tanggapi seperti itu sudah pasti akan saya menerangkan tentang apa yang disampaikan klien kami dalam berita acara pemeriksaan dong. Seperti itu kan Bang. Nah, saya pikir itu kita akan perlihatkanlah nanti di persidangan. Tapi boleh aja sekalian kan dijelaskan biar publik tahu semua. Biar publik juga mengerti, oh ternyata gini ya, kita kan sambil mengedukasi kepada publik. Siap. Bahwa dari awal gua udah pernah sampaikan ini tahun lalu September. Gua udah bilang orang-orang yang melakukan review itu tidak murni melakukan edukasi kepada orang. Siap. Pasti ada hal-hal di balik itu. Iya. Gua udah pernah ngomong itu. Iya. Misalnya karena memang dia sadar betul bahwa produk dia tidak mampu bersaing dengan produk orang. Oke. Tuh. Yang kedua, pasti ada nilai ekonomis. Betul. Nah, hari ini terbukti. Betul. Ada nilai ekonomis di balik review-review yang dilakukan oleh Nikita Mirjani dan lain-lain lah, Iya. begitu. Iya. Nah, sekarang saatnya lah kuasa hukum bersama dengan Reja Gladys kalau memang mau ngambil peran di sini sebagai edukator, menjelaskan kepada publik. Ternyata review-review itu yang dilakukan oleh sejumlah orang itu ada nilai ekonomisnya loh, bahwa itu menguntungkan pribadi loh, menguntungkan diri sendiri loh. Nah, dijelaskanlah secara poin. Baik, Nah. kalau menjadi edukator terhadap review saya bersedia. Seperti ini Bang, sebenarnya kan dimulai dari September 2024 ya? Ya. Tentang narasi oleh akun atas nama Doktip, itu tentang overclaim. Jadi saya perlu jelaskan begini, overclaim itu kan terdiri dua kata. Ya. Over dalam KBBI ini kan melebihi batas. Ya. Kemudian klaim, kalau dimaksud dalam klaim ini adalah kosmetika yang merupakan sediaan farmasi, berarti kita mengacu kepada Peraturan BPOM nomor 3 tahun 2022. Ya. Nah, artinya itu di dalam dokumen bab 2 dan bab 5 dijelaskan tentang apa dan seperti apa klaim itu. Pengertian klaim dalam Peraturan BPOM nomor 3 tahun 2002 adalah pernyataan tentang pemanfaatan, mutu dan khasiat. Ya. Contoh begini, Bang. Abang nggak pakai skincare sekarang ya? Enggak ya. Gua nggak suka pakai skincare. Misal begini, Ya. ini nih handphone handphone yang sebenarnya klaim yang secara umum adalah handphone ini dapat telepon, kemudian sinyalnya bagus dan sebagainya seperti itu. Ya. Nah, tapi kalau kemudian dikatakan bahwa handphone ini sinyalnya sampai dengan planet Mars, Ya. ini Mengada-ngada. baru overclaim. Ya. Itulah yang disebut overclaim. Ya. Nah, lalu akun atas nama Doktif ini kan menyatakan overclaim itu dalam kaitannya tentang komposisi, Oke. unsur dan produk. Berarti diakui bahwa memang ada komposisi itu yang dinyatakan lebih atau bagaimana? Oh bukan. Jadi begini, kalau soal komposisi dan unsur dalam sebuah produk itu bukan soal pernyataan klaim. Ya.
tetapi itu soal daftar informasi produk, DIP. Oke. DIP itu akan didaftarkan oleh brand owner ya kepada Badan POM yang kemudian melalui tahapan pre-market dan post-market. Yang lalu kemudian menghasilkan notifikasi, lalu itu keluarlah izin edarnya berdasarkan Peraturan BPOM nomor 21 tahun 2002. Nah, kalau berbicara soal tentang kandungan unsur komposisi, itulah DIP, bukan soal klaim. Nah, jadi saya mau sampaikan begini. Soal overklaim yang disampaikan oleh akun atas nama dokter detektif adalah perbuatan melawan hukum. Oke, jadi maksudnya adalah sebuah produk dapat dikatakan overklaim bila mana sesuatu hal yang tidak sesuai dengan khasiatnya lalu kita sampaikan ke ruang publik bahwa oh ternyata kalau kita pakai produk ini akan membuat yang tadinya untuk wajah lalu kita seolah-olah bisa menyembuhkan segala penyakit misalnya itu overklaim. Itu overklaim. Itu overklaim. Oke. Tapi kalau kita masuk di dalam inti daripada komposisi itu kandungan tidak masuk overklaim. itu bukan klaim gitu. Iya. Nah, jadi kalau masalah edukasi saya sepakat bahwa overklaim itu bukan seperti yang disampaikan oleh akun atas nama dokter detektif. Berarti kalau apa itu kan ada itu larutan penyegar cap badak gitu. Oke. Itu kan selalu beriklan itu yang ada badaknya gitu. Itu overklaim bukan? Nah, itu ada ketentuannya Bang dalam bab 2 bab 5. Saya nggak hafal semua itu. Soalnya di dalamnya nggak ada badak. Nggak ada badak ya. Oh, tiba-tiba dia bilang nggak ada badaknya. Saya kurang hafal itu. Oke. Kita masuk ke overklaim. Siap. Ini adalah seseorang yang selalu berucap-ucap berkali-kali menyatakan bahwa tidak setuju dengan overklaim. Tapi gua lihat beberapa kali dia mengeluarkan apa namanya itu lab. Hasil lab. Iya. Dokter detektif. Itu gimana? Iya, jadi begini Bang. Pendapat saya selalu saya sampaikan melalui media bahwa tentang apa yang disampaikan oleh dokter detektif terkait komposisi dan diuji lab mandiri di salah satu LPK di Bogor itu, saya tegaskan ini adalah merupakan perbuatan melawan hukum. Kenapa? Karena ada ketentuan tentang standarisasi di dalam Undang-Undang 20 tahun 2014 tentang sertifikasi LPK yang boleh melakukan metode penelitian mandiri seperti itu. Nah, kami sudah dapat balasan dari BSN bahwa LPK yang di Bogor itu tidak mempunyai kompetensi untuk melakukan uji lab terhadap kosmetika. Oke. Nah, itu kita punya surat balasan, Bang. Ya, saya jelasin begini. Kembali saya ulang-ulang ini, Bang. Bahwa LPK yang di Bogor itu yang digunakan oleh dokter detektif untuk melakukan uji lab mandiri tidak memiliki kompetensi untuk melakukan uji lab terhadap kosmetika. Itu pertama. Nah, yang kedua, bahwa Prof. Taruna dalam pertemuan para influencer dan para brand owner pada tanggal 17 Januari 2025 di Badan POM, Bang, ya. Beliau menyampaikan bahwa dokter itu kerjanya bukan review-review. Dan kemudian melakukan pengawasan terhadap produk itu adalah wewenang kami. Lalu kami terhadap pernyataan dari Prof. Taruna, kami melakukan surat menyurat kepada Badan POM. Dan kami juga sudah mendapatkan balasan dari Badan POM bahwa pernyataan overklaim itu bukan wewenang daripada influencer. Artinya tidak boleh ya. Nggak kita boleh melakukan review terhadap produk orang lain. Nggak boleh. Yang mana itu sudah masuk ke dalam wewenangnya Badan POM. Ya. Dan kemudian satu gini Bang, yang penting nih. Di dalam ketentuan dalam Undang-Undang Rahasia Dagang, ini kan melanggar pasal 17. Ya. Nah, kenapa? Karena kita sudah membuka rahasia produk orang lain tanpa hak. Setuju. Nah, ini pidana. Ya, yang kedua, melakukan pemberitaan bohong melalui publik sebagaimana melanggar ketentuan pasal 28 ayat 3 dan menimbulkan huru-hara. Ini pidana. Saya pikir ini akan kami lakukan upaya-upaya hukum untuk melaporkan Doktif ini sebagaimana pasal 28 ayat 3. Undang-Undang ITE. Nah, Doktif sendiri di dalam rangkaian peristiwa pemerasan, dugaan pemerasan yang dilakukan oleh Ada pemerasan lagi. Kira-kira seperti apa? Jadi peran Doktif ya? Peran Doktif, Bang, ya. Doktif ini nggak punya peran, Bang, karena ini akun. Oke, peran Dokter Samira. Kalau peran Dokter Samira saya nggak tahu, tapi saya mendengar dari penyidik bahwa ada inisial Dokter S. S itu apa? S itu nantilah penyidik yang mengatakan, Bang. Oke. Ya. Terhadap pemeriksaan lanjutan oleh penyidik terhadap Dokter S itu nanti akan disampaikan melalui kita melalui SPDAP dan kita belum menerima itu.
Tetapi begini Bang, saya perlu jelaskan secara sederhana Bang ya. Bahwa kenapa kemudian penyidik melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap Dr. S ini karena klien kami juga sudah mengalami peristiwa pidana pencobaan pemerasan. Oke. Tapi pemerasannya terpisah dari rangkaian peristiwa ini, rangkaian peristiwa. Terpisah. Oh, terpisah. Jadi ada 4 peristiwa Bang. Satu peristiwa tanggal 27 Oktober. Ya. Kemudian 13 November, 14 November, dan 27 November. Oke, apa-apa aja itu? Kalau yang 27 Oktober itu peran dari terlapor ya inisial Dr. O dan tersangka NM dan tersangka IM. Oke. Kemudian 27 November adalah perannya dari Dr. S itu sendiri. Apa yang dilakukan oleh Dr. S ini? Saya pikir semua publik udah tahu lah Bang. Yang minta 20 miliar. Sing ya? Sing. 20? 2 juta US. Oh, 2 juta. Sing ya? Singapura ya? Iya, 2 juta US. Saya pikir itu. 2 juta dolar Singapura ya? Iya. Dolar Sing. Iya. Itu diminta? Itu kita sajikan pada penyidik, ada bukti rekamannya. Oh, rekaman lagi kembali? Iya, dan membawa nama DPR dan Badan POM Bang. Oh, Dan itu kaya kemarin ya? pada saat di Komisi 9, saya dikejar-kejar, dipaksa oleh Mas Huya untuk menyebutkan siapa Dr. S itu. Tapi kan dalam kode etik dalam proses kita sebagai penegak hukum kan tidak boleh seperti itu. Siapa? S itu siapa jadinya? S Kan itu Bang ya? kemarin Uya pas nanya kan nggak dikasih tahu. Nggak saya tahu. Oke. Nggak. Kalau saya nanya, S itu siapa? Tidak kasih tahu Bang. Oh, nggak dikasih tahu. Biar penyidik nanti menyampaikan itu Bang. Samira bukan? Bukan. Saya kurang tahu Bang. Oh, Nanti beneran lah. Oke. Jadi sekarang kita kembali ke 2 juta 2 juta dolar dolar Singapura. Oke. Iya. Untuk apa dia minta 2 juta Sing itu? Ya ini kan, ya kalau kali kita dengar secara ringkas itu sepertinya bahwa titipan dari DPR RI dan Badan POM. Oke, katanya DPR yang minta gitu. Ya bawa nama itulah. Oh, Sepertinya ya, tapi bawa nama itu dia. sejenis Markus juga berarti ya? Markus saya juga nggak tahu juga Bang. Oke, oke. Oke, lanjut. Ya, yang pasti begini, biar nanti dalam proses pengadilan menentukan bahwa benar atau tidak si DPR ini terlibat atau Badan POM ini terlibat menyuruh si Dr. S ini. Oke. Seperti itu. Bang. Kira-kira terlibat nggak? Kalau menurut saya Bang ya, ini Prof Taruna ini kan cukup tegas. Melihat huru-hara sejak September 2004, kemudian melakukan pernyataan sikap sejak Desember, lalu mempertemukan para influencer, mempertemukan para brand owner, mempertemukan dokter S3, dia sampaikan dengan tegas. Saya pikir nggak mungkin. Dan kemudian dengan tegas dan kencangnya Mas Uya Kuya memaksa saya mengaku pada saat itu, saya pikir DPR itu nggak terlibat dan tidak pernah menyuruh si Dr. S ini. Berarti dia catut nama. Ya, maybe. Oke. Kan kalau kita lihat ada 2 kejadian yang berbau dugaan tindak pidana pemerasan di sini. Satu yang diduga dilakukan oleh NM, Iya. lalu diduga dilakukan oleh Mail kan bareng-bareng Oke. ya. Lalu satu lagi diduga dilakukan oleh S. Iya. Boleh nggak gua bilang bahwa selama ini memang yang review-review itu ya tujuannya buat meres gitu? Boleh nggak netizen menyampaikan itu? Karena kita penegak hukum Bang, ya kita harus menyatakan ini dugaan. Dan bahkan saya menyatakan ini dugaan sindikat. Iya. Bukan hanya peristiwa pemerasan pada saat yang dilaporkan oleh klien kami, tapi sindikat, dugaan sindikat. Tapi Kenapa? kalau sudah dilakukan begitu, berarti dugaannya bisa dikatakan dugaan kelas dong ya? Ya dong. Dan kenapa seperti itu saya sampaikan? Pertama adalah yang publik harus ketahui, klien kami yang pertama di Medan itulah Dr. Andreas Henry Situngkir. Ya. Nah, September, Dr. Andreas Henry Situngkir ini sudah melakukan pembantahan melalui kontennya. Dan saat itu juga banyak brand owner yang menghubungi Dr. Andreas Henry Situngkir karena sudah mendapatkan pengancaman dari si Dr. S ini. Oh, berarti korbannya Sebentar dulu Bang, saya turunkan dulu biar Iya, kapal balik kan paham, gitu kan. paham. Nah akhirnya Oktober, November ada lebih dari 3 korban dari Dr. S ini. melapor juga? Enggak, Mak. Nah tapi dalam persidangan nanti kita akan hadirkan sebagai korban tambahan. Oke. Kita akan buktikan ini bahwa ini adalah sindikat sejak September, Oktober, November. Tapi kenapa nggak dilaporkan juga? Saat itu sih benar begini Bang, ya kembali bahwa sebenarnya
para brand owner ini kan berharap ya dengan memberikan ya sudahlah berhenti huru hara ini. Tetapi kemudian terjadi peristiwa yang lain setelah diberikan, tapi tidak berhenti review-reviewnya, bahkan mungkin ya meminta kembali. Nah akhirnya kan dia kesel nih. Nah sama juga dengan klien kami. Sudah dikasihkan 4 miliar, kemudian ada peristiwa lainnya diminta 2 juta US Singapura. Berarti ya memang bisa diduga bahwa motifnya memang udah itu terus ya. Dan sudah keenakan ya. Sebenarnya kan cari uang yang paling enak kan seperti ini, Bang. Wah boleh juga ya. Iya. Gue besok bikin begitu Gue mau review besok beli skincare yang banyak. Gue mau review. Nah pertanyaan begini, abang beli skincare di pajak, kemudian uji labnya di tempat LPK yang tidak berkompetensi, abang itu sudah melakukan perbuatan melawan hukum. Betul. Iya. Tapi kan nggak apa-apa, lumayan kan? Oh iya ya, Iya. hanya untuk melakukan pemerasan bang ya? Iya, Oh boleh kan lumayan, dong. 2 juta sih. Betul, terus betul. Berapa miliar kan lumayan. Lumayan. Kalau kita dapat satu klien belum tentu kita dibayar 2 juta. Belum sih. tentu. Belum tentu, iya kan? Ini jelas-jelas sudah ada. Oke, Ya. sekarang tadi kita udah mengerucut ke Dokter S kan begitu. Siap. Lalu ada lagi inisial Dokter O. Perannya seperti apa sih Dokter O ini? Yang pasti begini, Dr. ini perannya pada saat di tanggal 27 Oktober 2024. Saya itu klien kami berkomunikasi dengan Dr. O. Kami melihat di sini adalah Dr. O itu memberikan kesempatan, kemudian bisa juga turut serta. Jadi turut serta itu kan begini, dalam pasal 55 kan ada 3 perlakuan peristiwa yang harus dilakukan. Bisa dia sebagai plegennya, medal plegen dan non plegennya gitu. Nah, biarkan si penyidik yang menentukan itu, Bang. Oke. Dokter O kira-kira Ya. dia, kalau gua sampaikan dia diduga sebagai fasilitator dalam suatu tindak pidana. Boleh nggak? Bisa nggak? Kalau bahasa dugaan boleh loh, Bang. Gitu ya. Boleh dong. Tapi kira-kira menurut kuasa hukum fasilitator apa bukan? Kalau kami tetap menghormati asas presumption of innocence, Bang. Dugaan bahwa seperti itu. Oke, berarti ada dugaan bahwa Dokter O ini adalah fasilitator. Apa sih yang dilakukan oleh Dokter O sehingga kita bisa menduga bahwa Dokter O adalah seorang fasilitator? Nah, itu mungkin sudah didalami oleh penyidik, Bang ya. Tapi begini. Yang kami sampaikan dalam berita acara pemeriksaan atau sebelumnya dalam klarifikasi dalam proses lidik sudah kami sampaikan terang-terang seperti itu. Apa peran dari dokter itu sendiri? Sebenarnya kalau penyidik juga mau secara normatif hukum bekerja terhadap barang bukti berbentuk handphone yang disita milik Dr. O itu seharusnya tidak boleh besoknya Dipinjam lagi? pinjam pakaikan. Oke. Nah, jadi ada peristiwa ya, kalau menurut kami ya, dugaan pemutusan peristiwa hukum antara 27 Oktober, ke-13, ke-14, dan ke-27 November. Seperti itu. Nah, kalau kita juga lari dalam peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019, itu di pasal 3435, Bang, jelaskan bahwa tentang barang bukti elektronik ini kan seharusnya perlu penanganan khusus. Ya. Tidak boleh satu hari disita lalu kemudian dipinjam pakai. Ya, harus dibawa ke lab forensik dulu. Iya. Ya, karena jejak digital itu mudah untuk dilakukan penghilangan atau Siap. pemusnahan ya begitu ya. Seperti itulah Bang kurang lebihnya, Bang. Iya. Enggak, gue cuma mau belajar kan mau nanya. ini mau buka-buka apa ini? Siap, Oke. siap. Lalu Dokter O kan, jadi kalau kita rangkai peristiwanya bahwa sejak awal Dokter O duluan lah yang menghubungi gitu ya, atau Dokter O dihubungi oleh Reja Gladys. Klien kita menghubungi Dokter O. Tujuan menghubungi itu apa? Sebenarnya kalau tujuannya hanya sudah sederhana aja Bang ya. Ini kan mereka ini kan seperti kita Bang. Kita ini kan punya hubungan apa nih Bang? Oke, pertemanan. Dalam profesi? Oh iya, rekan lah ya, rekan sejawat. Ya, Oke. seperti itu Bang. Ya, kalau kemudian kita kan dalam Undang-Undang 18 2003 dalam ketentuan hal-hal yang lain, kalau misalkan ada sesuatu hal kan kita perlu bicara sebagai teman sejawat. Jadi niatnya Reja Gladys menghubungi Dokter O adalah niatnya untuk membangun komunikasi. Iya, jadi kan begini, profesi kita ini kan dengan profesi dokter kan officium noble. Ya. Nah artinya saya menghubungi abang karena saya yakin abang ini adalah merupakan officium noble. Saya yakin abang akan memberikan saran yang mulia. Ya. Ini keyakinan saya dong. Oke. Tapi kalau kemudian abang tidak memberikan saran yang mulia, nah abang bukan rekan sejawat saya dong. Oke, saran yang mulia. Tahan dulu ya. Jadi Iya, kalau iya. kita bicara saran yang mulia, kira-kira
dari dokter O sudah memberikan saran yang mulia nggak kepada? Kalau kita lari kepada sumpah dokter, Ya. lari kepada kode etik dokter dan fatwa MKEK 029 tahun 2021, jelas ini bukan saran yang mulia, Bang. Apa sarannya? Aduh. Masih begini, Bang. Dalam sumpah dokter, kode etik, dan kemudian dalam... Kan kalau kita gini, kan Nggak, sebentar, saya dulu. Dan oke. fatwa MKEK itu ada disebutkan salah satu klausulnya adalah teman sejawat dalam profesi dokter adalah saudara kandung. Oke. Nah, kalau kemudian abang itu menganggap bahwa saya saudara kandung, saran mulia seperti apa yang harus bang berikan terhadap masalah saya? Oke. Kalau saya misalnya ditanya, pasti gua akan memberikan konteks-konteks hukum, dasar-dasar hukum, membantu persoalan hukum misalnya. Nah, kira-kira dokter O pada saat itu kepada Raja Gladys seperti apa? Dia memberikan sarannya seperti apa? Yang pasti saran yang diberikan oleh dokter O itu berefek terhadap peristiwa hukum. Apa? Silaturahmi. Ya, pokoknya yang pasti peristiwa hukum, bang. Ya, kan kalau yang beredar di sosial media Oh, saat iya. ini adalah dokter O menyarankan kepada Raja Gladys untuk bersilaturahmi dengan Nikmir kan? Iya, begitu? kalau silaturahmi kan itu kan bagus, bang, itu Bagus ya, mulia justru kan. ya. Iya, tapi kalau silaturahmi sampai dengan harga sekian kan, apakah menurut abang itu mulia? Oke, adakah dokter O menyebutkan bahwa kasih aja tuh duit gitu? Ada nggak? Kalau itu nanti kita perkenalkan, bang, di pengadilan. Oke, berarti kita harus tunggu lagi Oh pengadilan. iya dong. Lama lagi. Cuman pertanyaannya di pengadilan nggak bisa bikin podcast begini. Oh iya, bang ya. Oke, tapi dari dokter O sendiri mengetahui nggak bahwa uang itu diserahkan oleh Raja Gladys kepada Nikmir? Waduh, ini masuk dalam BHP terus. Nah kan itu poinnya. Dan Iya. ini perlu, masyarakat perlu tahu itu. Iya, bahwa iya. sebenarnya dokter O tahu apa enggak sih gitu loh. Saya tidak mau menganalogikan secara langsung, bang ya. Ya. Tetapi yang pasti tadi kami dari bandara ada berempat satu mobil. Oke, salah satunya dokter O, bukan? Enggak. Oke, terus? Nah, lalu kemudian pada saat kami di parkiran, saya memberikan uang parkir kepada driver saya. Oke. Nah, lalu sampailah duit itu kepada si tukang parkir. Oke. Sudah pasti dong saya tahu. Ya. Itu analoginya, bang. Oh, berarti dapat dikatakan dokter O mengetahui. Pokoknya kalau terhadap tukang parkir saya tahu. Oke. Terhadap orang yang mengetahui suatu perbuatan Dan tidak melaporkan. dan tidak melaporkan, kira-kira itu seperti apa? Nah, itu pidana dong, bang. Pidana ya? Iya. Oke. Tapi kira-kira perbuatan pidana itu dapat terjadi nggak kalau seandainya tanpa dokter O? Tidak, bang. Tidak. Jadi Tidak akan terjadi. Tidak ada peristiwa di situ. berarti kalau tidak ada dokter O, maka Tidak ada peristiwa pidana itu. tidak ada. Tidak ada peristiwa. Makanya sehingga tadi saya sampaikan adalah 27 Oktober, 13 November, 14 November, dan 27 November adalah peristiwa hukum yang berkelanjutan. Ya. Itu pasal 64, bang ya, pidana yang berkelanjutan. Ya. Nah, artinya kalau ketika itu tidak dikompar secara khusus oleh penyidik, maka ini akan terputuskan. Oke, berarti harus ditekankan sekali lagi bahwa jika tidak ada peran dokter O, maka peristiwa pidana itu tidak akan terjadi. Seharusnya begitu. Seharusnya seperti itu ya. Iya. Dan hari ini apa yang terjadi terhadap dokter O? Tersangka? Dokter O sampai dengan sekarang ini sebagaimana laporan kita adalah sebagai terlapor juga tidak menjadi status tersangka. Kenapa? Nah, itu dia. Saya nggak ada isinya, bang. Ada. Artinya ketika saya sampaikan tidak ada isinya, bang, apakah hasil penyidikan itu berisi atau tidak? Abang saya tanya ini. Oke, gimana? Ketika saya sampaikan gelas ini ada isinya atau tidak, Ya. kembali saya analogikan hasil penyidikan itu berisi atau tidak, sebagaimana laporan yang kami sampaikan. Ya, tadi kan saya awal nanya nih. Nah, saya tanya balik nih, bang. Nah, gini. Kalau saya tanya saya kembalikan lagi kepada Iya. Bro nih, bahwa penetapan Nikita Mirzani sebagai tersangka itu sudah betul atau enggak sih? Jawabannya adalah Kalau terhadap si NM itu sudah benar. pasti dengan adanya scientific investigation yang dilakukan. Benar, itu Penyidikan sudah gitu ya. benar. Tetapi terhadap penetapan tersangka hanya 2 orang, saya anggap itu kurang. Saya harus koreksi kembali lah, bang.
Nah, boleh nggak gua sampaikan bahwa lah ini kuasa hukumnya Reja Gladys kok egois. Penetapan tersangka terhadap Nikmir dikatakan sah dan tidak ada persoalan di sana. Lalu ketika Dr. O tidak ditetapkan sebagai tersangka lalu dianggap bahwa itu menjadi sebuah pertanyaan besar. Itu gimana? Nah, artinya Bang, kami sebelum membawa klien kami untuk membuat laporan, kita kan melakukan observasi terhadap itu. Dan kemudian alangkah gobloknya dong kalau kita menyarankan klien kita terhadap sebuah peristiwa yang tidak bersangkut paut. Nah, jadi kenapa kami katakan buat penetapan tersangka Nikmir itu sudah benar dan sah, tetapi terhadap penetapan Dr. Oni tidak menjadi tersangka adalah salah dan cacat, karena kami sudah mengobservasi sebelumnya. Harusnya Dr. O tersangka. Oh iya dong. Alasannya? Nah, ada peristiwa hukumnya Bang yang menyambung kan, 27 Oktober, 13 November, 14 dan 27 November. Kasih saya satu hal. Peran telak apa yang dilakukan oleh Dr. O sehingga penyidik harus menetapkan Dr. O sebagai tersangka? Abang tadi sudah sampaikan, tadi pertanyakan kepada saya, apakah ketika Dr. O tidak ada, apakah ini peristiwa hukum terjadi atau tidak? Saya jawabkan tidak. Ya, artinya begini, secara spesifik, apa sih yang disampaikan oleh Dr. O? Saran yang diberikan oleh Dr. O, diksi atau narasi yang disampaikan oleh Dr. O sehingga menggerakkan Reja Gladys untuk menyerahkan uang itu? Ya, tadi Abang sampaikan silaturahmi kan? Kalau silaturahmi kan baik. Kembali lagi. Nah, kalau silaturahmi mengarah kepada pemerasan dan dengan harga yang begitu besar? Oh, berarti yang menyarankan adalah Dr. O? Oh, bukan ya, silaturahminya. Oh. Silaturahminya itu disarankan oleh Dr. O. Okay. Dan kemudian terhadap harga dari silaturahmi itu kan seharga 4 miliar. Oke. Nah, apakah pertanyaannya terhadap penjumlahan silaturahmi itu ada peran Dr. O nanti penyidikan? Oke. Pertanyaan tentang Dr. O, gua harus karena masih penasaran nih, gua harus lebih mengerucut nih. Oke. Kira-kira apa sih yang ini majelis hakim yang aktif nih? Enggak, kita harus apa namanya, karena kita orang hukum ya, kita harus detail gitu. Kira-kira apa sih penyebab penyidik tidak mempertimbangkan agar Dr. O menjadi tersangka? Nah, itu yang selalu kami pertanyakan. Kira-kira apa? Kan kita kan boleh melakukan guesstimation kan, guessing and estimation. Oh iya dong. Dalam situasi sekarang kita mempunyai perasaan yang sama, Bang. Dan sudah kami sampaikan surat kami terhadap Kapolri Seki Irwasum. Apa? Karena ada pertanyaan yang sama. Ini kita satu frekuensi nih, Bang. Iya. Kira-kira apa ya? Gua kagak ikut-ikutan. Artinya begini, dalam satu proses profesi kita punya pemahaman pasti yang sama. Nah, kemudian pertanyaan itu pasti harus yang sama. Kenapa kami menyajikan beberapa barang bukti menjadi alat bukti yang sudah cukup menurut penyidik, dan kemudian kami sudah menceritakan peristiwa hukumnya, kenapa ini tidak tersangka? Kenapa? Pertanyaan itu sudah kami sampaikan kepada Kapolri Seki Irwasum. Iya, makanya artinya apalagi kalau kita sudah melaporkan ke Kapolri dan sampai ke Irwasum gitu ya. Tentunya kita sudah melakukan guesstimation kan. Guesstimation apalagi kita mengadukan ke Irwasum. Kalau kita mengadukan ke Irwasum berarti adanya satu bentuk human error di sana. Sehingga kita mengadukan ke Irwasum. Betul nggak? Yang pasti Bang begini. Kalau disampaikan human error, saya belum berani menyatakan itu. Tetapi adanya tidak maksimalnya pelaksanaan hukum acara. Ya, artinya tidak maksimal pelaksanaan hukum acara itu berarti balik lagi ke human error dong. Kalau dibilang human error kan ini kan soal SDM, Bang. Ya. Ini kan bukan soal SDM. Mereka pintar, mereka paham, dan mereka hafal terhadap hukum acara itu, dan mungkin mereka juga menguasai Perkap nomor 6 tahun 2019 itu. Tetapi kemudian ini kan tidak terlaksana. Oke, lalu secara spesifik, apa estimasinya yang membuat akhirnya Dr. O tidak ditetapkan sebagai tersangka? Itu yang sedang kami pertanyakan ke Mabes Polri. Iya, artinya kita, masa tidak ada gitu bahwasanya estimasi kita bahwa, oh mungkin karena ini. Oke, baik. Nah, ya, jadi secara umum begini Bang, secara umum adalah tentang soal bahwa adanya pemutusan peristiwa hukum terkait pinjam pakai barang bukti berbentuk handphone itu, Bang. Dan itu kesengajaan? Saya kurang tahu. Bang. Oke. Ini seru nih. Kira-kira? Kalau saya jelasin nggak diundang lagi kemarin ini. Tapi kira-kira dari Reja Gladys sendiri menginginkan nggak sih bahwa Dr. O tetap
harus menjadi tersangka juga? Secara pribadi Bang ya, klien kami ini kan sudah memaafkan semua terlapor. Ya kalau memaafkan berarti sulit dong untuk menjalankan proses hukum ini lebih lanjut. Kan sudah dimaafkan. Ini kan secara pribadi Bang. Oke. Tetapi saya berulang-ulang sampaikan kepada media, klien kami ini kan mengetahui dan paham hukum acara. Ya. Sehingga kemudian dia hanya mengharapkan agar hukum acara ini, penyidik yang merupakan penyelenggara negara, laksanakan aja hukum normatif, itu aja. Nggak ada yang lain kok. Dan kemudian yang kedua Bang, yang kedua adalah dengan kemudian penyidik melaksanakan hukum normatif tersebut, maka dia berharap berhentinya huru-hara ini. Oh. Tapi huru-hara ini kan akhirnya akan membuat, ya tadi lagi kembali lagi ya. Iya. Akhirnya masyarakat akan menilai bahwa seseorang mau diperas keluarin duit ya karena dia intinya ada hal yang tidak ingin diungkap atau diketahui oleh publik. Kan itu kan tadinya kan. Apa nggak merasa rugi Reza Gladysnya dengan memblow up persoalan ini menjadi lebih besar? Sehingga orang-orang akhirnya menduga-duga, mengestimasi bahwa oh Reza Gladys mau menyerahkan uang itu ke Nikmir ya karena takut gitu. Nah inilah tujuan kenapa klien kita membuat laporan. Agar kemudian ini menjadi sebuah fakta yang terang benderang dalam proses hukum. Oke, untuk menghindari persepsi publik bahwa produk yang dijual oleh Reza Gladys adalah produk-produk yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia, apa yang dilakukan oleh Reza Gladys? Pertama, melalui kami kuasa hukumnya, Dr. Reza Gladys selalu menyatakan kalau ada yang menemukan hal seperti itu silakan laporkan. Itu pertama. Oke. Nah yang kedua, dengan satu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, itu akan secara terang benderang akan disampaikan pada publik bahwa produk klien kami itu memang tidak ada yang bersifat Tidak ada ilegal. rencana ini dari Reza Gladys untuk melakukan audit terhadap perusahaannya secara keseluruhan. Kenapa harus melakukan audit terhadap perusahaannya? Audit terhadap produk-produknya bahwa melibatkan Badan POM untuk melakukan pengecekan bahwa produk-produknya tidak. Bang begini, kalau soal itu kan ada dalam peraturan presiden nomor 80 2017 ada kegiatan rutin terhadap badan pengawasan ya, diikuti berapa saya kurang tahu itu. Nah itu dilakukan oleh Badan POM terhadap perusahaan klien kami. Ada. Hasilnya apa? Nah itu kita tidak dapatkan karena kan terhadap itu ada legal perusahaan yang menangani. Kalau kami kan hanya sebatas terhadap laporan klien kami. Oke. Itu Berarti dia. ada ya, Ada. cuman nggak tahu isinya apa ya. Ya. Nah, nanti kalau suatu saat ketemu gue mau tagih tuh. Gua Ya, mau tagih. secara rutin Kita- tuh ada, Bang. Kita Secara rutin. biar tahu karena begini Ya. loh. Kembali lagi masyarakat menikmati apa yang saat ini terpampang nyata di publik kan gitu Iya. ya. Ada satu isu bahwa seseorang bernama dengan Reza Gladys diduga mengalami suatu perbuatan pemerasan. Pemerasan tersebut bisa terjadi karena adanya satu ancaman. Ancamannya adalah jika tidak memberikan uang itu maka akan membongkar sesuatu hal yang tidak ingin diketahui oleh Reza Gladys kepada publik. Nah, hal inilah yang saat ini menjadi persepsi publik bahwa produknya Reza Gladys adalah produk yang tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kan itu kan sebenarnya poinnya kan. Maka kalau menurut saya harus ada satu bentuk pertanggungjawaban kepada publik juga, harus dipampang nyata juga di depan publik bahwa tidak loh perusahaan kami tidak seperti itu. Iya. Nah, hal itu bisa direview oleh berdasarkan hasil audit dari Badan POM. Iya, Badan POM benar, menunjukkan kan benar, gitu. benar. Tapi karena sudah dijawab oleh kuasa hukumnya Iya. bahwa ada, maka nanti suatu saat akan kita tagih ya. Iya. Oke, kita kembali ke Dokter O karena Siap. gue masih penasaran dengan orang ini. Kalau ada kan kalau di dalam satu bentuk peristiwa pidana ya, Iya, betul. rangkaian peristiwa pidana ada 3 hal yang bisa menjerat seseorang menjadi Oke. apa namanya saya paham maksudnya kena apa nih. pidana lah. Baik, ya. Pertama yang melakukan perbuatan pidana Betul. itu, yang menyuruh melakukan perbuatan Betul. pidana itu, atau yang turut serta atau turut membantu perbuatan pidana tersebut. Dari 3 hal tersebut, Dokter O yang mana? Nah, jadi kalau saya menjawab itu kan berarti saya mendahului dari pendapat dan penilaian penyidik seperti itu, Bang. Artinya apa? Saya dari dulu tetap taat ajas hukum normatif. Nah, biarkanlah penyidik yang menilai itu sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 di pasal 18. Tetapi kalau dugaan-dugaan itu kita sampaikan, Bang. Oke. Seperti itu. Kita berandai-andai. Andai-andai. Seandainya
iya kan? Saudaraku Julius Sembiring ini yang menjadi penyidik. Julianus Bang, Bang Biring. Julianus ya. Jangan lupa Bang Biringnya Bang. Oh, saya orang kampung Bang, Bang Biring gitu. Oh, Bang Biring ya, oke lah. Julianus menjadi seorang penyidik. Iya. Dari 3 pasal itu. Bukan dari 3 pasal, dari 3 kriteria tersebut. Kira-kira Dr. O, apakah dia yang menyuruh melakukan, atau dia yang melakukan, atau dia yang turut serta atau turut membantu melakukan? Nah, Dugaan ya? ini seandainya saya penyidik Bang ya. Ya, seadanya penyidik. Seandainya saya penyidik, maka saya akan mengambil peristiwa yang lain. Nah, jadi saya anggap ada satu profesi tukang becak nih. Yang tukang becak ini namanya kita anggap ogah lah. Ya, Pak Ogah ya. Kemudian Pak Ogah ini lalu menyuruh seseorang itu melakukan peristiwa-peristiwa pidana. Dan ini terjadilah peristiwa pidana misalkan pembunuhan, penganiayaan dan sebagainya. Ya, di situ saya penyidik sudah pastikan si Ogah ini Dia yang menyuruh melakukan. iya, menyuruh melakukan, menyediakan fasilitas, menyediakan kesempatan terhadap pelaku-pelaku pidana yang lain. Ini kalau saya penyidik Bang ya, Oke. terhadap profesi tukang becak yang bernama Pak Ogah. Ini seandainya. Ya, menyuruh melakukan itu ya. Iya. Tapi yang mengambil keputusan terhadap akhirnya uang tersebut diserahkan oleh Reja Gladys. Reja Gladys tidak sharing gitu. Kan pada saat kita kalau misalnya harus mengeluarkan uang besar, kita harus sharing dulu nih sama orang nih. Kita harus tanyakan dulu sama orang-orang dekat. Ya, terhadap peristiwa itu kan tidak terjadi dalam ilustrasi penganiayaan pembunuhan tukang becak ya Bang. Pak Ogahnya kan tidak seperti itu. Ya, kita masuk dalam peristiwa menyuruh menyediakan alat kemudian punya kesempatan terhadap peristiwa Pak Ogah aja Bang. Ya. Ya, kalau lanjutannya ya itu nanti. Oke. Sekarang ini, gua harus mengerucut ke Reja Gladys ya ini. Ini yang sebenarnya gua mewakili netizen ya, dan ini Siap. memang gua sangat penasaran sekali. Uang 4 miliar itu kan tidak besar. Tidak kecil. Tidak sorry. kecil. Bagi gua sih tidak besar. Oke. Oke, jadi itu kan tidak kecil ya. Iya. Ketika ingin mengeluarkan uang sebesar itu, Reja Gladys nggak nanya dulu gitu sama tim hukum, tim legal, orang-orang yang dia kenal. Gua diminta nih uang segini nih. Atau ada nggak pihak-pihak yang mencegah? Jangan deh. Kalau soal itu kami belum melakukan pendalaman, Bang. Tetapi kalau dalam peristiwa yang 27 November itu sebenarnya ada pencegahan. Oleh Ada beberapa rekan sejawat Dr. Reja. menyuruh jangan. Iya, seperti itu. Tapi terhadap 4 miliar kami belum mendalami itu. Oke. Berarti pasal yang disangkakan kemarin itu apa? Pemerasan ya? Kalau yang dipersangkakan dalam laporan kita tertanggal 3 Desember itu 368, 27B ayat 2 Undang-Undang ITE, Ya. kemudian pasal 3, 4, 5 tindak pidana pencucian uang. Ya. Kalau kita masuk ke dalam rangkaian pemerasan kan harus ada ancaman kekerasan. Oh iya dong. Nah, ancaman kekerasannya apa ya? Iya. Kalau host ini advokat ya, ngejarnya dalam pembuktian terus. Enggak. Kita harus paham ya. Gua niatnya untuk edukasi supaya masyarakat paham. Yang pasti begini Bang, yang pasti bahwa penyidik itu sudah menemukan ancaman kekerasannya. Kalau 27 ayat 2 ya. Ya. Karena dia melakukan pengancaman lewat pencemaran. Ya. Ya kan? Nah, sekarang kalau untuk 368-nya. Ya. Nah, itu seperti apa? Nah, saya sampaikan tadi berulang Bang. Ini bukan ranah saya dan bukan wewenang saya untuk menyampaikan di publik. Oke. Nah, berarti tidak mau Ini dijawab ya? ini ngeri nih. Oke, nggak mau dijawab ya? Boleh. Oke. Karena nggak mau dijawab, kita next. Iya. Setelah uang tersebut diserahkan Iya. kepada Mail dan Nikmir, Oke. senilai 4 miliar total. Iya. Berarti clear dong. Nikmir kan akhirnya tidak lagi mempublikasi soal Reja Gladys dan produknya. Oke. Kenapa Reja Gladys akhirnya berpikir, oke, gua laporin deh. Oke. Karena saat ini publik banyak juga yang berpikir bahwa wah, ini jangan-jangan rombongan Reja Gladys sedang menjebak Nikmir. Iya, benar. Ya bisa kan, kita Bisa. juga itu loh. Bisa. Coba. Jadi begini, kita mulai dari peristiwa 20 Oktober, Bang. Oke.
ada yang menyarankan, Dr. O menyarankan ketemu dengan inisial NM Oke. melalui inisial IM. Lalu kemudian ketemu dengan inisial Dr. S. Oke. Nah, itu peristiwa 27 Oktober. Nah, artinya rangkaian peristiwa ini kita jangan lupakan di sini. Ada Dr. O menyarankan. Ketemu dengan NM. Ya. Oke, terus? Kemudian melalui inisial IM. Oke, diserahkanlah uang 4 miliar tuh. Iya. Nah, kemudian disarankan bertemu dengan Dr. S. Dr. S. Ada peristiwa itu yang Nah, 4 tidak boleh miliar- ketemu, ya lupakan. Oke, itu satu rangkaian peristiwa ya. Iya. 4 miliar itu diserahkan kepada IM dan NM ini sebelum apa sesudah saran untuk ketemu Dr. S. Nah, saya jelasin dulu, Bang. Nah, artinya dengan saran itu ada sebuah kesimpulan tentang ya harapan klien kami kan ada berhentinya perkara ini. Ya. Tetapi ada peristiwa kembali tanggal 27 November. Setelah uang diserahkan. Iya. Oh, paham gua. Nah, ini udah masuk nih. Ini bahaya. Sekarang Iya. Jadi, oke, gue jelasin ya. Gue mencoba merangkai ya. Jadi, Iya. Dr. O menyarankan Reza Gladys sudahlah silaturahmi nih sama NM kan, sama Nikmir. Silaturahmi lah ini barang kan berdua, ketemulah. Habis ketemu keluarlah ini. Oh, enggak. Enggak, ketemunya sama IM kan? Iya. Ya, ketemulah, keluarlah 4 miliar kan. Iya. 2 miliar melalui transfer, 2 miliar cash gitu ya. Iya. Dikira Reza Gladys udah clear nih karena udah nyerahin uang, begitu ya maksudnya ya. Terus nggak lama disarankan lagi untuk ketemu S. Peristiwa 27 Oktober, Bang. Baru ketemu S. Tidak. Peristiwa 27 Oktober, penyaranan itu ada terhadap 2 Oke. inisial ini. Oke, akhirnya dia ketemu nggak sama S? Ketemu dengan melalui peristiwa Dr. S menghubungi Oh, suami itulah klien akhirnya kami. Reza Gladys melapor. Udah dikeluarin 4 miliar, disuruh keluarin lagi 2 juta sing. Itu kan maksudnya kan? Ya kan? Begitu ya? Iya dong. Oh gitu. Iya dong. Berarti ya betul. Nah, dari tadi kan aku jawab itu. Dugaan sindikatnya betul dong berarti ya. Dugaan sindikat, Bang ya. Iya. Dan itu terjadi sejak Oktober, November, dan Desember 24. Sebagaimana yang disampaikan oleh klien kami Dr. Andreas. Dengan peristiwa adanya komunikasi klien kami Dr. Andreas dengan para brand owner yang lain. Dr. Andreas itu siapa? Itu Dr. Andreas ini salah satu dokter estetika di Medan. Dia juga kena lah istilahnya ya. Kalau dia dalam dugaan pemerintah tidak kena. Tetapi Hampir. Bukan. Dr. Andres ini sebenarnya sejak September itu melakukan pembantahan terhadap narasi overclaim terhadap Doktip. Oke. Nah, lalu kemudian nih pasukan udara yang katanya berjumlah 125.000 itu menyerang Dr. Andreas. Bahkan ada pernyataan dari akun Dokter Detektif terhadap Dr. Andreas yang mengatakan Dr. Andreas itu bukan dokter. Penipu, just tipper. Nah, lalu Dr. Andreas melaporkan perbuatan akun Dokter Detektif ke Polda Sumatera Utara. Oke. Nah, ini dilihat para brand owner dan para dokter estetika yang di Jakarta. Nah, akhirnya kemudian terjadi komunikasi. Ya. Nah, di situ Dr. Andreas mendengarkan adanya peristiwa-peristiwa dugaan pemeriksaan tadi. Ya. Dan menyampaikan kepada kami seperti itu, Pak. Oke, berarti ya dugaan sindikat ya. Tadi kan kita bicara Iya, dugaan sindikat. Kalau yang namanya sindikat, pasti ada disebut dengan intelektual dader. Iya dong. Otak pelaku. Iya dong. Saya akan sebut 2 nama. Oke. Dr. O atau Dr. S sebagai intelektual dader. Saya boleh minum dulu, Bang? Iya, silakan. Ini tamu dari tadi nggak kasih minum nih. Yang pasti dugaan intelektual Dugaan, Bang, dader ya? Ya. yang pasti dugaan-dugaan kami sudah kami sampaikan dalam laporan kami dan berita acara pemeriksaan, Bang. Oke, kira-kira siapa? Dr. O. Nanti Bang dibukakan di pengadilan. Tapi kan bisa, kita boleh kan menduga-duga siapa? Boleh dong. Kira-kira boleh. siapa? Itu udah kami sampaikan dalam berita acara pemeriksaan, Bang. Sudah kami sampaikan. Oke, gua udah membaca. Dr. O ya? Nanti Abang dengarkan dalam proses pengadilan. Wah, kita harus bikin podcast lagi di pengadilan ini.
Oke, gua coba ganti pertanyaan gua. Ya. Kan tadi katanya Dokter O punya peran di dalam. Ya. Dia yang mencoba untuk menyarankan silaturahmi tadi. Iya, silaturahmi Bang ya. Ya, silaturahmi tadi ya. Iya. Kira-kira dari peristiwa tersebut apa keuntungan bagi Dokter O? Nah, itu saya kurang paham. Saya kurang paham. Karena kan yang melakukan peristiwa-peristiwa ini kan mereka tidak mengaku kepada klien kita. Sehingga terhadap apa keuntungan Dr. O kita tidak paham. Saya tahu ini mau mengarahnya kemana nih soal persaingan bisnis ini. Saya tahu ini. Saya tidak kurang paham Bang. Tadi apa? Soal persaingan bisnis. Mungkin seperti itu. Tapi saya kurang tahu ya. Saya kurang tahu. Saya tahu ini arahnya kemana ini. Enggak. Kan kita perlu tahu ya, apakah karena persaingan bisnis atau karena ada dapat bagian. Itu masyarakat perlu tahu loh. Yang pasti analogi saya tadi Bang tentang petani jeruk. Ya. Saya pernah melakukan itu. Tapi kalau kemudian ini sudah menjadi analogi yang nyata dalam peristiwa ini, saya kurang tahu. Kalau kita kaitkan dengan petani jeruk tadi, Iya. untuk persaingan bisnis lah kita katakan Oke. bahwa Dokter O melakukan itu dalam rangka persaingan bisnis. Bukankah dengan menyarankan silaturahmi itu justru Dokter O nggak menang juga di dalam persaingan bisnis, nggak menguntungkan dia di dalam persaingan bisnis juga. Artinya pesaing dia nggak jatuh kan? Ya, Kalau gue jadi Dokter O nih, gue mau jatuhkan Raja Gladys, Iya. ngapain gue sambungin? ya. Gue paksa aja Nick Mir. Udah lu sikat aja, Nick. Bisa kan? Bisa Iya, dong. bisa, Nah, bisa. Kira-kira gimana? Memang Bang Pablo ini apa ya, pintar memancing emosional kita ya. Yang pasti ya peristiwa itu sudah mulai September Bang. Itu aja jawabannya. Jadi silakan publik menilai, peristiwa sudah terjadi sejak September, ada review-review, kemudian terjadi peristiwa 12 Oktober. Itu aja. Oke, ada dua kesimpulan. Iya. Bisa, tadi kan disebut bahwa bisa jadi dugaan persaingan bisnis. Atau mungkinkah karena Dokter O iseng doang? Coba. Saya rasa kalau iseng doang kan nggak mungkin ada seperti ini dong Bang. Atau mungkin Dokter O memang baik basicnya, ya udahlah, jangan rame-rame, udah duduk bareng. Nah itu dia yang seharusnya dilakukan oleh seorang rekan sejawat yang seperti saudara kandung, sebagaimana Sumpah Dokter dan Kode Etik Dokter dan Fatwa MKK 029 tahun 2001. Lah dia kan melakukan, dia akhirnya menyambung. Ya, jadi kalau misalnya bawang putih, bawang merah itu berbeda Bang. Walaupun sama-sama bawang, kan begitu. Tapi siapa Nick Mir sebelumnya pernah nggak sih nge-review produknya Raja Gladys? Pernah? Yang itu dalam suntik-suntik itu? Yang suntik-suntik itu kan? Iya. Itu boleh nggak? Suntik? Oh nggak boleh dong Bang. Dalam pasal 338 junto 435 Undang-Undang 17 2003 itu sediaan farmasi yang bersifat seperti itu akan dipidana. Nggak boleh. Nick Mir dapetinnya kan katanya dari e-commerce ya? Pertanyaannya silahkan NM itu menyampaikan kepada penyidik bahwa dia sudah membeli pada bulan berapa dan di mana. Dan apakah benar itu milik produk klien kami? Silakan sampaikan kepada penyidik. NM dapetinnya dari mana kira-kira? Saya kurang tahu Bang. Saya kurang tahu. Tapi yang pasti begini, kalau penyidik Bang ya, kita ini sama-sama bisa memahami yang saya sampaikan nih. Kalau penyidik menemukan itu, saya pasti yakin dan percaya klien kami tersangka dalam laporannya sendiri. Ya, tapi kan peristiwa yang berbeda. Iya Kalau dong. Kan harus Masuk. ada pihak yang dirugikan untuk melaporkan. Artinya, ya kita kan tidak juga harus membuka bahwa penyidik itu kan menyarankan untuk NM melaporkan kan Bang. Berarti NM sudah melaporkan? Saya kurang tahu. Tapi kalau penyidik melihat itu, bahwa produk itu adalah milik klien kami yang ada suntik-suntiknya, saya yakin, seandainya bukan penyidik, saya yakin penasihat hukumnya juga menyarankan kepada kliennya untuk melaporkan Tapi itu. kan sebenarnya simpel aja. Hal ini kan sebenarnya bisa dipertanyakan kepada Raja Gladys itu sendiri, ya kan? Bahwa yang direview oleh Nikita Mirjani ini produk lu apa bukan? Baik, jadi Ya kan begini, Bang. itu aja sebenarnya poinnya. Oke, jadi biar nggak bertanya Bang ya, Ya. saya kupas sedikit aja Bang ya. Ya. Setelah pemeriksaan lanjutan terhadap 3 terlapor dan 1 terlapor Dr. S dengan pengembangan penyidikan, Ya. klien kami beberapa hari berikutnya dimintai keterangan tambahan. Dan pertanyaan-pertanyaan yang Abang maksudkan itu telah disampaikan oleh penyidik kepada klien kami. Di dalam BAP. BAP dong. Oke. Nah,
Artinya klien kami sudah bisa mempertahankan kedudukan hukumnya bukan sebagai orang yang seperti dituduhkan oleh si tersangka. Ya, oke, itu kan dalam hal rangkaian peristiwa dugaan tindak pidana pemerasan tadi itu ya, dan Bukan, terhadap produknya. terhadap produknya. Terhadap produknya. Berarti dilakukan di subdit yang berbeda, direktorat yang berbeda. Di dalam sudut yang sama. Dalam subdit yang sama. Iya. Pertanyaan penyidiknya itu sama? Penyidiknya sama. Pertanyaan abang duga tadi sudah disampaikan oleh penyidik kepada klien kami. Lah, atas pertanyaannya dia itu, tujuannya apa penyidik tanya itu? Itu yang sedang kami pertanyakan ke Kapolri Seki Irwasum, abang. Nah ini makin dalam ini. Tunggu. Makin dalam nih. Artinya saya sampaikan bahwa kami juga bertanya. Karena kan saat ini pengembangan dalam peristiwa tersebut adalah adanya sebuah tindak pidana pemerasan. Iya dong. Lalu tiba-tiba Ada pertanyaan lain, iya kan? Nah, kita sebagai penegak hukum secara nalar kita, ya, konstruksi hukum itu mungkin nggak seperti itu terjadi. ya nggak mungkin, harus ke Itu yang sedang kami pertanyakan. Oh. Dan kemudian kalau memang saat itu pertanyaan-pertanyaan Bang Duga itu yang sudah disampaikan penyidik terhadap klien kami dan benar seperti dugaan penyidik, ini kan bisa berbahaya bagi klien kami. Oke, simpel aja jawabannya. Reza Gladys pada saat ditanya oleh penyidik, apakah itu produk Anda? Apa jawaban Reza Gladys? Yang pasti klien kami mengatakan bahwa pada saat si NM ya, si NM mengatakan membeli dan mereview pada bulan yang kami kurang tahu, klien kami sudah tidak melakukan penjualan terhadap produk itu. Tapi itu produknya. Produknya si Reza Gladys. Tidak bisa kita pastikan bahwa itu adalah produk Reza Gladys karena penyidik tidak menunjukkan produk yang dimaksudkan oleh tersangka NM. Tapi pernah dijual oleh Reza Gladys. Pernah dijual, tetapi tidak seperti yang dituduhkan oleh tersangka NM. Kita menjual, klien kita menjual di e-commerce, tetapi tidak dalam suntik, tapi berbentuk voucher. Dan kemudian si konsumen membeli voucher itu, membawanya ke klinik, perlakuannya di klinik. Berarti orang cuma beli voucher. Tapi apakah itu oke lah secara hukum memang itu di debatable. Dia beli dengan voucher lalu dia bawa ke klinik lalu dilakukan tindakan di dalam klinik karena menggunakan jarum ya. Betul. Oke. Pertanyaannya adalah apakah secara etik itu diperbolehkan? Nah, kan kita bicara kalau bicara hukumnya bahwa mungkin bisa dilakukan dengan voucher lalu orang datang bawa voucher ke klinik dilakukan tindakan kedokteran. Pertanyaannya berikutnya adalah secara etik kedokteran apakah boleh dengan seperti itu menjual voucher lalu datang orang bawa voucher ke klinik kita lalu dilakukan tindakan? Nah, kalau soal etiknya, Bang, perlakuan tindakan itu memang harus di klinik. Enggak etik, bahwasanya dengan voucher itu loh. Artinya melakukan tindakan atau upaya kedokteran. Iya. Kita bicara kedokteran ini ya. Iya, menggunakan voucher itu diperbolehkan apa tidak? Nah, soal kemudian penjualan itu kan bukan dari kode etik dokter, Bang. Tapi bicara masalah etik dokternya kan di klinik. Soal penjualan itu kan bukan kita tidak berbicara masalah etiknya dokter. Apa sih produknya? Gue belum pernah lihat, penasaran gue. Apa sih nama produknya? Nanti dipanggilnya akan terbuka, Bang ya. Ya karena gini, banyak sekali orang yang saya kebetulan karena gue itu adalah advokat, gue juga punya skincare namanya Caritas Beauty gitu ya. Gue juga paham betul bagaimana sih cara kerjanya para pengusaha-pengusaha skincare. Kadang-kadang ada nakal-nakalnya juga. Iya. Boleh nggak gue menduga bahwa menjual dengan voucher itu adalah upaya akal-akalan supaya itu bisa seakan-akan sah saja? Tentu begini, Bang. Ketentuan soal itu kan dibenarkan sebenarnya. Dibenarkan. Ya. Nah, artinya kalau berbicara masalah etik dokternya, itu bukan masuk dalam ranah perdagangannya. Ya, tapi setuju ya kalau itu adalah satu bentuk upaya ngakalin supaya ini bisa tetap dijual aja gitu, dipasarkan. Ya tidak dong, tidak setuju dong. Tidak setuju dong. Nah, karena begini, banyak juga sih sebenarnya kan
perlakuan-perlakuan dalam bisnis ini kan, misalkan menjual handphone berbentuk selebaran dan sebagainya, itu kan sering juga seperti itu. Dan kemudian kalau kita melihat barang yang sebenarnya kan kembali kepada tokonya. Seperti itu kan banyak juga seperti itu, Bang. Ya sama aja kayak kita jual apa namanya? Apa itu? Jual hidroquinon pakai etiket biru. Ini kan sebenarnya ngakal-ngakalin. Seolah-olah itu berdasarkan resep dokter. Iya. Contoh misalnya orang mau beli produk hidroquinon. Oke. Datang beli di online shop dikasih resep. Habis itu dia datang ke klinik, dia tebus itu. Kan sebenarnya sama. Tapi kan Iya. poinnya adalah bukan Iya. itu. Poinnya adalah ketika kita membeli sebuah produk yang tidak semestinya juga kita pakai. Artinya belum apa namanya ya? Nggak seharusnya kita pakai saat itu. Karena kan untuk melakukan tindakan itu harus ada diagnosa dulu dan lain-lain. Kan itu sebenarnya poinnya. Nah, maka sehingga saya katakan ada tindakan di klinik. Kan seperti itu. Nah, apakah di dalam klinik itu ada perlakuan diagnosa dan sebagainya, itu kan sudah pasti ada SOP dari. Tapi kalau dia udah duluan beli voucher, masa di klinik dia Nah, diagnosa lagi? itulah nanti yang harus abang pertanyakan kepada klien. Kalau itu kan bukan kelimun saya, Bang ya. Itu bukan kelimun saya. Karena dulu ada Ya. satu dokter juga inisial DRL Oke, ya, yang mana itu ya? yang dokter Richard. Berani ya? Yang dokter Richard. Saya nggak berani. Enggak, kan gitu, ya kan gitu kan. Ya kan gitu kan. Dia juga katanya kan dulu sempat menjual produk itu yang ada jarum-jarumnya juga kan. Iya. Nah, itu gimana kira-kira? Saya kurang paham, Bang. Dan sempat ditarik oleh BPOM loh. Ya, jadi saya kurang paham di situ. Yang pasti kalau ada proses pidana, ya DRL kan pasti dilapor dan masuk dalam tahapan tersangka, Bang. Ini kan tidak. Enggak, tapi kan ditarik oleh BPOM kan artinya izin edarnya sudah tidak diperbolehkan kan. Artinya memang tidak ada izin edar maka ditarik oleh BPOM kan. Ya. Jadi sebenarnya saya ini ahli skincare atau saya hukum sebenarnya? Ini bukan kelimun saya dong. Enggak, tapi kadang-kadang memang gitu. Namanya lawyer ya, ketika Iya. kita menangani satu kasus tanah, maka kita harus pelajari tentang pertanahan, Ya, betul ya? iya. Kita menangani kasus skincare, maka kita harus pelajari tentang Oh iya dong. skincare. Tapi terhadap Dr. L kan saya tidak memahami itu, Bang. Oh nggak paham ya? Nggak paham. Tapi pernah nggak Reja Gladys produknya ditarik oleh BPOM? Sepengetahuan kami tidak pernah. Sepengetahuan kami ya. Apakah belakangan sebelum kami hadir dan mempertanyakan kepada klien kami, saya tidak tahu. Oke, kira-kira kita prediksi nih. Ya. Besok Nick Mir diperiksa, ditahan apa tidak? Ih, tahu dari mana, Bang? Tahu dari mana? Lah itu udah disebar ke Oh, sosial gitu media, ya? sosial media udah tahu semua. Kira-kira besok tanggal 3 Maret ya? 3 Maret ya? Iya kan? Tinggal 3 Maret, Nick Mir ditahan apa enggak? Saya tidak mau menyatakan kira-kira, Bang. Tapi saya harus memastikan itu harus ditahan. Berarti dari pihak kuasa hukum dari Reja Gladys memastikan bahwa Nick Mir besok akan ditahan. Harus ditahan. Karena apa? Jadi kan kita berbicara hukum acara. Seandainya dia tidak ditahan. Nah, berarti penyidik tidak menghormati tentang pelaksanaan hukum acara tersebut. Pasal 21 ayat 1, pasal 21 ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Itu jelas. Unsur subjektif telah menjadi unsur objektif. Unsur objektifnya adalah tentang persangkaan pasal ancaman di atas 5 tahun. Oke. Clear. Sebelum Nikita Mirjani ditahan, Ya. ada yang mau disampaikan ke Nick Mir? Mir siapa, Bang? Nikita Mirjani. Ini saya nggak kenal. Iya kan harus ada kita gini. Jangan karena kita berperkara sama orang silaturahmi putus. Bukan, Kita Bang. tetap harus memberikan satu kata-kata yang baik terhadap seseorang, betul nggak? Kalau terhadap tersangka NM saya tahu. Nah, Dan kalau Bang misalkan meminta pendapat saya dan memberikan satu pesan kepada tersangka NM, saya bisa. oke. Tapi Sampaikan. kepada Nick Mir ini kan apa? Oh, jadi intinya beliau tidak mau menyebut nama Nick Mir, gitu ya? Ya memang karena kan dalam peristiwa ini kan kita harus patuh dalam kode etik kita. Oke, Bang. berarti Nick Mir akan diinisialkan menjadi NM. Silakan Iya. pesannya. Pesan saya begini terhadap saudara saya lah ya, saudara saya tersangka yang kedua orang, saudara dengan inisial NM Ya. dan saudara inisial IM, silahkan ya, silahkan saudara melakukan upaya-upaya yang menjadi hak saudara, tetapi saya berpesan ini bulan Ramadan.
tolong dihentikan huru-haranya, tolong jangan melakukan pidana-pidana yang berulang, agar kemudian nanti saudara-saudara tersangka ini mendapatkan peringanan oleh majelis hakim. Saya pikir demikian, Bang. Oke, thank you.